Assalamualaikum, halo anak-anak. Pada video kali ini saya akan membahas cara menyelesaikan soal yang saya berikan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bilangan berpangkat. Ada 5 soal ya kemarin. Yang pertama, nomor 1, nyatakan perkalian dan pembagian berikut dalam bentuk A pangkat N, kemudian hitunglah hasil pemangkatannya. Dari A sampai F ini kita akan menggunakan sifat bilangan berpangkat. Ada perkalian dan ada pembagian di mana bilangan pokoknya sama. Maka caranya kalau perkalian tinggal pangkatnya ditambah. Kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Jadi saya beri contoh yang A, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan. Tadi bagaimana caranya? Pangkatnya ditambah. Bilangan pokoknya tetap kita tulis 3, kemudian pangkatnya ditambah 2 ditambah 3. Berapa 2 tambah 3? 5. Nah, setelah ini kalian disuruh hitunglah hasil pemangkatannya. Jadi 3 pangkat 5 itu sama dengan berapa? 3 pangkat 5 artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Kalian hitung sama dengan berapa nanti ya? Sama dengan titik-titik ini hasil akhirnya. Paham ya? Nomor yang B, yang C sama. Yang D karena ini pembagian berarti caranya dikurangi. Jadi bilangan pokoknya tetap 4. Kemudian pangkatnya dikurangi 7 dikurangi 3. Berapa 7 dikurangi 3? 4. Oke. Setelah ini baru kita hitung berapa nilai dari 4 pangkat 4 itu. Caranya dikalikan. 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 ya. 4-nya ada 4 karena pangkat 4. Baru kalian hitung itu hasil perkaliannya, dijawab di sini. Selesai. Yang E dan F sama. Paham ya? Ya, ini mudah sebenarnya kalau kalian hafal sifatnya. Sifatnya hafalannya nggak rumit, cuma yang tadi itu. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Selanjutnya, nomor 2. Nomor 2, sederhanakan bentuk-bentuk berikut. Jadi ini kita tinggal menghitung pangkatnya aja, tidak usah dihitung hasilnya. Ada A sampai F. Contoh yang A. Perkalian jadi diapakan? Ditambah. Jadi ini 6. Kemudian pangkatnya tinggal ditambah 3 ditambah 2, 5 ditambah 4, 9. Jadi 6 pangkat 9. Selesai. Sampai sini aja jawabannya ya. Kalau yang B berarti ini 3 ditambah 2 kemudian dikurangi 4. Kalau yang C 9 dikurangi 4 ditambah 3. Yang ini tadi bilangan pokoknya A ya, berarti nanti A pangkat hasilnya hitungannya ini tadi. Kalau yang ini B pangkat hasilnya ini tadi ya. Yang D, lihat ini ada yang dikurung, jadi yang dikurung dikerjakan dulu ya. 3 pangkat 4 ditambah 2. 4 tambah 2 berapa? Sudah ketemu jawabannya ya nanti ya. Setelah itu kita hitung dari awal. 3 pangkat 7 dikurangi, karena ini pembagian berarti dikurangi pangkatnya dengan pangkat hasil penjumlahan ini tadi. Paham ya? Ya, jadi nanti hasilnya 3 pangkat berapa tadi hitungannya. Yang E ini bilangan pokoknya X, karena ini dikurung berarti dikerjakan dulu. Karena ini dibagi berarti dikurangi. 6 dikurangi 3. Berapa ya? Setelah itu ditambahkan dengan ini. Jadi X pangkat 4 ditambah dengan pangkat hasil pengurangan tadi ini. Kalau yang F sama ini dikurung, dikerjakan dulu, berarti ini kalian tambah pangkatnya, kemudian kita hitung dari awal. Jangan sampai ini dikurangi ini ya, tapi yang awal dulu yang dikerjakan. Berarti B pangkat 8 dikurangi dengan pangkat hasil penjumlahan ini nanti ya.
Ini ada yang spesial, kita kerjakan bersama-sama aja yang ini. Ya, ini B pangkat 8, kita tulis B pangkat 8, karena itu dikurung berarti dikerjakan dulu yang hasilnya ini, karena ini dikali ditambah ya, 4 tambah 4 8, jadi B pangkat 8. Oke, sekarang berapa jawabannya? Karena pembagian dikurangi 8 dikurangi 8, berapa 8 dikurangi 8? Iya, 0, berarti jawabannya B pangkat 0 lah. Perlu diketahui, berapapun angkanya, kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Jadi B pangkat 0 itu sama dengan 1. Selesai, ini jawabannya 1. Ya, saya ulangi lagi, berapapun pangkatnya, berapapun angkanya, kalau dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. 1 juta pangkat 0 sama dengan 1 karena dia pangkat 0. Oke, itu cara menyelesaikan soal yang nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Sederhanakan bentuk-bentuk berikut. Nah, dari A sampai F ini ada pangkat, kemudian dipangkatkan lagi, berarti caranya dikali. Berarti ini 2 pangkat 4 dikali 3. Berapa 4 kali 3? 12. Tuh. Yang B ini dikurung, kalian tambahkan dulu, baru setelah 2 ditambah 4 kemudian dikalikan 3. Ini juga sama, 3 ditambah 5 kemudian dikalikan 2. Kalau ini dikurangi, 9 dikurangi 4, setelah itu baru dikalikan 3. Kalau ini kalian kalikan dulu, 3 kali 2, kemudian kalikan dulu 4 dikali 3, baru hasil perkalian ini ditambah dengan hasil perkalian ini. Ya, itu pangkatnya. Yang F ini sama, kalikan dulu 2 kali 3, dan ini kalikan dulu 4 kali 2. Setelah itu hasil perkalian ini dikurangi dengan hasil perkalian ini ya. Jadi pangkatnya, bilangan pokoknya sama semuanya tetap. Oke, itu cara mengerjakan nomor 3. Sekarang nomor 4. Tulislah bilangan berikut dalam bentuk baku. Berarti ingat, bentuk baku itu rumusnya adalah A dikali 10 pangkat N, dimana A itu harus angkanya kurang dari 10 ya. 1 sampai kurang dari 10, kemudian N nya ini menunjukkan ada berapa angka di belakang koma. Contohnya yang A, ada angka 876, berarti angka berapa yang kurang dari 10? Berarti angka 8, berarti komanya di sini. Nah, jadi ini sama dengan bentuk bakunya adalah 8,76. Setelah itu ada berapa angka di belakang koma? Ada 2, jadi kali 10 pangkat N. 10 pangkat 2 ya, N nya 2 karena ada 2 angka di belakang koma. Itu jawabannya. Nah, kalau ini kan ada komanya. Karena 34 kan lebih dari 10, berarti supaya dia memenuhi A, komanya diajukan di sini. Nah, jadi itu 3,428 28 dikali dengan 10 pangkat berapa? Ada berapa di belakang koma? Ingat, jangan dihitung semua angkanya ini, tapi dari awal tadi kan komanya asalnya sini, kemudian dia maju 1, berarti ada 1 angka di belakang koma dari koma yang awal. Jadi ini 10 pangkat 1, atau kalau pangkat 1 nggak usah ditulis ya, nggak usah ditulis, ini nggak apa-apa. Jadi 3,428 dikali 10, itu jawabannya. Yang C dan D caranya sama, dikerjakan sendiri. Ingat ya, bahwa bentuk A itu kurang dari 10. Kemudian kalau yang nomor 5 sama juga, ini kalian bentuk angkanya ini dirubah ke bentuk baku. Ini angkanya ya, ini juga angkanya, ini juta, jadi kalian tambah 06, ini yang diubah dan ini yang diubah. Ini yang diubah. Selesai.
Selamat mengerjakan.